Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horul Anam. Saya dari TO6A NRT06. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis SCADA dan implementasi yang ada pada SCADA. Nah, untuk pertama kali kita langsung lanjut pada jenis-jenis yang ada pada SCADA. Nah, untuk jenis-jenis SCADA terdiri atas Basic SCADA, Integrated SCADA, dan Networked SCADA. Untuk yang Basic SCADA terdiri dari One Machine Process, kemudian ada One RTU dan MTU. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Integrated SCADA, terdiri dari Multiple RTU dan juga DCS. Kemudian yang terakhir ada Network SCADA, yakni multiple SCADA, terdiri atas beberapa bagian atau beberapa gabungan dari SCADA. Nah, untuk basis SCADA ini komponennya simpel sekali, ada MTU, RTU, dan juga field device. Jadi 3 komponen utama dari basis SCADA terdiri atas MTU, RTU, dan juga field device. Nah, RTU sendiri fungsinya untuk menghubungkan antara field device, data yang diambil dari lapangan, kemudian ditampilkan pada MTU. Kemudian ada Integrated SCADA. Nah, Integrated SCADA sendiri terdiri atas beberapa komponen yang lebih kompleks, yakni beberapa device, kemudian diambil datanya pada RTU, kemudian masuk pada DCS, kemudian diolah dan dihubungkan pada HMI yang tertera pada SCADA. Untuk network SCADA sendiri terdiri atas beberapa komponen, yakni ada SCADA, DCS, kemudian SCADA ini terdiri atas beberapa gabungan SCADA, kemudian data ditampung pada sentral SCADA, kemudian diproses, dikirim melalui internet, kemudian akan diinterface pada komputer. SCADA, DCS, dan juga PLC. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk SCADA sendiri adalah pengawas dan pengambil data. Pada dasarnya adalah sistem berbasis komputer, biasanya PC saat ini, untuk menampilkan data pada lapangan. Sebagian besar sistem SCADA berbasis TEC dan banyak perangkat lunak HMI diatur untuk secara langsung. Banyak perangkat lunak HMI diatur untuk membaca register di PLC secara langsung. Perangkat lunak SCADA terdiri atas beberapa seperti contohnya, yakni Wonderware atau IVIC. Nah, termasuk pada tampilan grafik, tren, alarm, pencatatan data, dan juga resep. Nah, untuk yang kedua yakni DCS. DCS sendiri berakar pada industri proses, di mana kontrol umumnya didasarkan pada pengontrolan PID. Nah, PID ini loop tunggal yang independen. Nah, DCS adalah tautan komunikasi untuk mendapatkan data proses analog dan dalam beberapa kasus menyetel info dan info status kembali kepada komputer pusat. Kemudian ada PLC. Nah, PLC sendiri adalah perangkat solid state. Nah, PLC sendiri digunakan untuk mengontrol output dari proses melalui program yang diberikan dalam diagram ladder, atau juga biasa diprogram melalui function block. Nah, PID sendiri diwakili dengan NO, NC, dan kontak coil. Nah, setiap komponen yang terlibat didefinisikan menggunakan alamat. Nah, PLC sendiri biasanya terdiri atas beberapa jenis
banyak sekali, yakni seperti halnya pada lab di PPNS, yakni PLC Omron, kemudian ada PLC Siemens, PLC Mitsubishi, dan juga lainnya. Schneider kalau di industri. Nah, PLC sendiri adalah program ditulis untuk menghubungkan input ke output. Nah, outputnya sendiri dapat mengaktifkan motor solenoid valves, motor, dan juga lain-lain. Nah, program ini biasanya cukup rumit pada pemrograman function block. Nah, pemrograman PLC sendiri itu ada dua, teman-teman, yakni yang ladder dan juga function block. Untuk function block biasanya terdiri atas beberapa sistem kontrol di dalamnya. Nah, untuk implementasi untuk PLC ada beberapa macam penggunaan ya. Nah, misalnya pada kompresor, kemudian ada pada boiler, chiller, dan juga peralatan yang ada di suatu plant. Nah, untuk package equipment yang besar biasanya disediakan juga kabin atau kontrol monitor secara lokal atau local use. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah contoh dari PLC Schneider. Ada beberapa contoh. Kemudian DCS atau Distribute Control System digunakan untuk kontrol atau monitor seluruh package equipment dan utility yang ada di suatu plant. Jadi DCS ini cakupannya cukup luas daripada yang ada pada PLC. Nah, dalam hal ini DCS menggabungkan semua fungsi PLC dari tiap-tiap package unit. Nah, tiap plant biasanya ada control room, dan DCS melakukan kontrol dan monitor dari control room tersebut. Artinya DCS ini sifatnya area use atau berbasis area, penggunaan berbasis area. Kemudian pada SCADA. Nah, SCADA sendiri digunakan untuk kontrol beberapa plant. Jadi ini cakupannya lebih luas daripada DCS tadi, teman-teman. Nah, untuk kontrol suatu plant biasanya bersifat long distance atau jarak jauh. Nah, misalnya kita mempunyai perusahaan A dengan beberapa plant. Nah, plant A berada di Jawa, kemudian ada lagi plant B ada di Sumatera, dan juga plant C ada di Madura. Nah, perusahaan A ingin memonitor sebuah plant dari head office di Jakarta, maka sistem yang digunakan atau sistem yang cocok digunakan adalah SCADA. Karena SCADA ini areanya sekarang cukup luas, yaitu wide area use. SCADA modern sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi ambil datanya cukup mudah, teman-teman. Kemudian untuk penerapannya ada pada proses industri, misalnya manufaktur, pabrik, produksi, generator tenaga listrik. Kemudian ada proses infrastruktur, ada penyernian air minum dan distribusinya. Kemudian ada pengolahan limbah, pipa gas dan minyak. Kemudian ada distribusi tenaga listrik, sistem komunikasi yang kompleks. Kemudian ada pada proses fasilitas, misalnya gedung, bandara, pelabuhan, stasiun, ruang angkasa. Nah, itu teman-teman yang kurang lebihnya saya menjelaskan. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya pada penjelasan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.